Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus saum Ramadan. Sunnah-sunnah dalam berpuasa dan juga Ramadan. Yang pertama sunnahnya takjilul fitri. Idza tayaqqanal ghurub bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhkhiral fitra. Sunnah yang pertama disunnahkan untuk bersegera berbuka. Bersegera berbuka ini sunnah kalau memang sudah yakin terbenam matahari, sudah yakin masuk waktu berbuka. Dalam arti bukan juga kita disunahkan ini berbuka cepat-cepat jam 12 buka, bukan itu juga ya, bercandaan saja itu. Nah, tapi kalau dia masih ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, nah kalau yang seperti itu dia tidak usah terlalu cepat, tapi diakhirkan dengan landasan dia hati-hati. Yang kedua as-suhur, bersahur itu sunnah, walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya sekedar seteguk air, sudah dihitung sahur. Wa yadkhulu waktu suhur min muntasafil lail, dan mulai masuk waktu sahur ini di pertengahan malam. Jam 12 itu kan pertengahan malam, sudah masuk waktu sahur. Yang ketiga takhirus suhur bihaitsu la yafhushu takhir wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayah rub'is sa'ah. Yang ketiga sunnah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, tapi mengakhirkannya jangan juga mendekati 5 menit lagi baru subuh, dan di situ baru dia siapkan nasinya, baru dia sebur nasinya misalnya. Nah, kalau seperti itu yang buat dia tidak tenang. Bukan seperti itu juga, artinya mengakhirkan sekiranya dia membuat dia bisa tenang. Pas lah, akhirnya itu pas, bukan terlalu mepet juga. Nah, kemudian wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayah. Disunnahkan dia sebelum fajar itu berhenti dari aktivitas sahurnya, makan minumnya itu. Nah, ini yang diistilahkan kemudian di negeri kita dengan istilah imsak. Imsak. Nah, itu bagus itu, tidak apa-apa. Untuk mengingatkan kita bahwa waktu subuh itu sebentar lagi. Ada persiapan. Mungkin tadi makan apa kan, bisa dibersihkan dulu, sikat gigi supaya nanti waktu subuh tiba sudah tidak ada lagi yang tersisa ketika sahur itu. Nah, itu gunanya seperti itu. Bagus itu. Yang namanya imsak. Tapi imsak ini, imsak istilah di Indonesia berarti bukan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum setelah waktu imsak. Boleh tetap. Batasnya itu ketika masuk waktu subuh yang ditandai biasanya dengan azan. Tapi kalau azan orangnya terlambat, ya bukan azan jadi patokannya, tapi waktu subuhnya lihat jadwal itu. Nah, itu. Kemudian kama qala sahibu safwati zubbat wa sunnama ilmil ghurubi yuftiru bisur'atin wa aksuhut tasahhuru. Al-fitru ala rutabin witron. Disunahkan juga ketika berbuka menggunakan kurma di awal pertama kali membatalkan puasa itu. Kurma yang bagaimana? Yang rutab, yang basah. Fa yuqaddimuhu awalan. Nah, itu yang diawali pertama kali. Fa ilam yajid fabusrin fatamrin fama'i zamzam fama'i hulwin fama'in pahulwin pahalwa gitu. Kalau tidak ada kurma basah, pakai kurma yang mengkal. Kalau nggak ada juga pakai tamar. Tamar itu sama, kurma juga semua ini, tapi tamar itu yang kering. Kemudian kalau nggak ada kurma, pakai air zam-zam. Nggak ada juga air zam-zam, pakai air biasa. Nggak ada air biasa, pakai hulwi. Hulwi itu yang manisan yang tidak disentuh oleh api. Misalnya seperti madu atau buah-buahan yang lain, pisang misalnya.
Nah, itu yang manis-manisan, alami manisannya. Itu. Kemudian kalau tidak ada yang itu, barulah pakai halwa. Halwa itu manisan yang kesentuh api. Artinya diproses menggunakan api. Kolaknya itu misalnya. Itu kan pakai dimasak dulu itu. Nah, ini penjelasannya. Al-hulwu wa huwa ma lam tamassahun nar kal asal waz zabib. Hulwu itu yang tidak disentuh api seperti ini, apa namanya, asal, madu dan zabib. Kismis. Kayak kurma kering itu. Al-halwa wa huwa massathun nar, yang disentuh api. Qad nazama dzalika ba'duhum faqala, ada nazam yang berbunyi famin rutab falbusri fatamr zamzamin fama'in fahulwin thumma halwa lakal fitru. Yang kelima, al-ityanu bidu'ail iftar wa huwa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, atau dhahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Berdoa dengan doa berbuka puasa. Ini dibaca setelah berbuka dibacanya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, dengan karenamu aku berpuasa. Wabika amantu, denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rizkimu lah aku berbuka. Zahabat dhama, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq, basah urat-urat. Wa thabatal ajru, pahala sudah ditetapkan Allah insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani fa'aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku berpuasa dan memberikan aku rezeki, kemudian aku juga berbuka. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali wa yad'u bima syaa. Kemudian juga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dengan rahmatmu yang sangat luas, meliputi segala sesuatu, supaya engkau mengampuniku. Dan kemudian dia berdoa dengan apa doa saja yang dia inginkan. Keenam, taftirus shaimin, memberikan berbuka untuk orang lain, bersedekah buka untuk orang lain. Lima fihi minal ajril kabir, karena pahalanya begitu besar. Yang ketujuh, al-igtisal minal janabah qabla al-fajri khurujan minal khilaf walikay yabda'a saumahu tahiran. Sunnah juga dia mandi sebelum mandi junub, mandi janabah sebelum subuh, apabila dia junub tentunya. Mungkin yang punya keluarga junub mungkin, nah itu disunahkan sebelum fajar sudah mandi, supaya nanti puasanya itu sudah dalam keadaan suci. Tapi kalaupun dia belum mandi, bukan berarti puasanya nggak sah, tetap sah. Dengan syarat dia, misalnya kalau keluarga, dia junubnya itu sebelum subuh. Kalau setelah subuh tentu haram, nanti kena kafarat dia. Yang kedelapan, al-igtisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yanshata lil qiyam. Mandi setiap malam di malam-malam Ramadan, setelah maghrib mandinya, supaya nanti waktu taraweh, waktu salat isya, nah itu bisa semangat dia, sudah segar. Yang kesembilan, al-muhafazatu ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhir lailah, yaitu terus melakukan menjaga salat sunnah tarawih dari awal Ramadan, dari awal malam sampai akhir malam. Bisa juga dari awal Ramadan sampai istiqomah itu. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini keutamaan salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih mendirikan qiyam Ramadan, landasan keimanan dan harapan kepada Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Wal maqsudu bi qiyam Ramadan salat tarawih. Maksud dari kata qiyam Ramadan di situ adalah salat tarawih. Yang ke-10, ta'aqqudul muhafazati ala salatil witri. Usahakan salat sunnah witir, jaga. Wa ikhtassu witru Ramadan bi thalathi khususiyat.
Khusus bagi witir di bulan Ramadan itu ada 3 kekhususan. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah, disunahkan berjamaah. Kalau witir di bulan Ramadan ikut sama imam. Kemudian wa yusannu fihil jahr, disunahkan witirnya itu bacaannya jahar, artinya terdengar. Wa yusannu fihil qunut fin nisfil akhir min Ramadan 'alal mu'tamad, disunahkan kita kunut di saat witir di pertengahan akhir bulan Ramadan. Menurut pendapat yang paling kuat, pertengahan akhir berarti ketika masuk malam ke-16, di situ mulainya kunutnya. Ke-11, al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabbur, berbanyak baca Al-Qur'an dengan merenungi juga maknanya. Waqad warada fil athar Ramadhanu syahrul Qur'an, ada dijelaskan dalam riwayat Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Syahrun unzila fihil Qur'an. Al-iktsar minas sunan, memperbanyak sunnah-sunnah yang lain. Karawatibis salawat wa salatid duha wa tasbih wal awwabin. Contohnya misalnya memperbanyak salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang pokok ada 10. Ya, ada juga yang tambahan. Atau dalam riwayat lagi ada yang 12 yang pokok. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 10. Yang pokok misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang pokok. Yang tambahan 4 rakaat sebelum zuhurnya, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang tambahan. Tentu 2 rakaat juga setelahnya ya. Kemudian sholat duha juga. Sholat duha kurangnya 2 rakaat, banyaknya 8 rakaat. Sholat tasbih, sholat awwabin. Nah, sholat awwabin bisa dilakukan nanti setelah maghrib. Ada penjelasan bahwa orang yang sholat 6 rakaat setelah maghrib itu sama kayak dia dapat pahala sholat ibadah 12 tahun. Nah itu 6 rakaat setelah maghrib. Awabin boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 6 rakaat bagus. 13. Al-iktsar minal a'malis shalihah, memperbanyak amal-amal soleh. Kasodaqah, sodaqah, wa silaturahmi, wa huduril majalisil ilm, hadir di majelis ilmu, wal i'tikaf, beriktikaf, wal i'timar, umrah, wal iqbal ala Allah, khusyuk kepada Allah, kembali kepada Allah, bihibzil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hatinya dan anggota-anggota badannya lagi. Jaga anggota kita dari maksiat ketika bulan Ramadan itu. Yang sebelumnya pernah dilakukan sebelum Ramadan, kalau bisa usahakan di Ramadan itu tirakatnya berhenti dari maksiat yang dilakukan sebelum Ramadan. Nah itu. Kemudian hati yang khusyuk juga. Nah itu. Wadda'awatil ma'thurah, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 14. Al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar fiha wa fi autariha akadu. Bersungguh-sungguh lebih semangat lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Ramadan mau tinggalkan kita, dan bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu paling kuat terjadi menurut pendapat kebanyakan ulama di malam-malam ganjil. Nah itu. Yang ke-15, taharril iftar alal halal, berusaha berbuka dengan yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah ibn Husain ibn Tahir fi Hadiyatis Sadiq, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab beliau
yang bernama Hadiyatus Shadiq. Waftir alal halal ya talibal kamal. Berbukalah dengan yang halal, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Yang ke-16, at-tawsi'atu alal iyal. At-tawsi'atu alal iyal artinya bermudah-mudah kepada keluarga. Artinya kasih keluarga sedekah atau silaturahmi ke keluarga, buat keluarga senang, itu at-tawsi'atu alal iyal artinya. Kemudian tarkul lagwi wal musyatamah, fa in syatamahu ahadun fayatadzakkaru biqalbihi annahu shaim. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan, di malam maupun di atau lebih ketika berpuasa. Dan jangan sampai dia membalas celaan orang. Kalau ada orang yang mengganggu, maka ingatkan di dalam hatinya bahwa dia sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Faidatun. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sahibul Ihya, berkata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya, yang qasimus shaum ila thalathati aqsamin. Puasa terbagi menjadi 3 kata beliau. Shaumul umum, pertama puasa umum, al-awam puasanya orang-orang awam. Wa huwa shaumu 'anil mufattirat al-mubtilah lis-shaumi. Puasa umum ini adalah puasa menahan dari segala yang membatalkan puasa. Itu namanya puasa umum. Hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa. Puasa umum namanya. Puasa awam. Shaumul khusus, nah ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Al-khawas, orang-orang yang khawas. Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, yaitu menahan diri dari berbuat maksiat. Shaumul khususil khusus. Ini tingkatan para nabi rasul, para aulia ini ya. Puasa khususil khusus, khawasil khawas adalah wa huwa shaumu amma siwallah. Ini cuma Allah aja dalam hatinya, tidak ada yang lain. Makruhatu shaum, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan makruh puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.